Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang berbahagia, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Dan pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bersalawat nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kali ini, bulan yang sangat istimewa, tentunya banyak perubahan di dalam aktivitas ibadah. Di bulan Ramadan ini pastinya kita mempersiapkan amalan-amalan ibadah baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Kalau kita lihat menjelang bulan Ramadan, masjid-masjid yang ada di negara kita ini umumnya penuh. Pengajian banyak di mana-mana. Namun, apakah sholat berjamaah dan pengajian ini bisa bertahan? Nah, maka dari itu untuk mempertahankan rutinitas, spiritualitas beribadah di bulan Ramadan, tentunya kita bisa menerapkan Islam secara kafah, menerapkan Islam secara menyeluruh, artinya melaksanakan agama Islam dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Berbicara tentang Islam kafah atau Muslim kafah, sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam agama Islam itu secara kafah, tidak setengah-setengah. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita menjalankan ibadah Ramadan secara totalitas, tidak setengah-setengah. Ibnu Abbas menjelaskan asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu tentang orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Abdullah bin Salam ini adalah penganut agama yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Abdullah bin Salam dan kawan-kawan ketika memeluk agama Islam masih menjalankan dan meminta izin kepada Rasul untuk menjalankan agama Tauratnya.
Karena di agama Yahudi, Abdullah bin Salam masih menganggungkan hari Sabtu dan mengharamkan memakan daging dan susu unta. Padahal syariat Islam pada saat itu sudah diwajibkan. Bahkan suatu saat Abdullah bin Salam izin kepada Nabi, "Wahai Rasul, izinkan kami mengamalkan agama kami, yaitu Taurat." Nah, maka dari itu turunlah ayat Al-Baqarah 208 ini, surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Ini dari konteks asbabun nuzul. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang masuk agama Islam secara kafah artinya adalah orang-orang agama Islam yang melaksanakan hukum Islam atau melaksanakan syariat Islam, baik itu pada aspek akidah, pada aspek ibadah, pada aspek keimanan, pada aspek muamalah, pada aspek politik, ekonomi, dan lainnya. Penerapan hukum atau syariat Islam ini dilakukan secara totalitas. Lain halnya menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari Islam secara kafah adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman, mengimani Rasulnya, mematuhi segala perintahnya dan menjauh segala perintahnya. Jadi Islam secara kafah bisa juga berserah diri, taat kepada Allah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Maka dari itu Islam kafah itu bisa kita capai. Tentunya dengan hukum-hukum atau syariat yang telah disyariatkan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sunnah, ya hendaknya kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Apalagi sekarang momennya di bulan Ramadan, kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Hukum-hukum yang terkait dengan makruh, maka kita tinggalkan hukum yang terkait dengan makruh. Termasuk makruh di dalam bulan Ramadan, atau ibadah atau aktivitas yang makruh di dalam bulan Ramadan. Hukum-hukum yang terkait wajib, ya kita kerjakan yang wajib. Hukum-hukum yang terkait yang haram, maka kita tinggalkan yang haram. Nah, inilah totalitas bagaimana umat Islam beragama. Jangan sampai kita melaksanakan agama Islam setengah-setengah. Kita puasa tetapi tidak sholat. Kita puasa tetapi tidak membayar zakat. Kita puasa tetapi melakukan maksiat. Nah, ini namanya bukan masuk Islam secara kafah. Nah, jadi masuk Islam itu harus secara kafah. Karena agama Islam itu sudah menggantikan agama-agama sebelumnya. Jadi terputuslah, tidak berlaku lagi agama-agama sebelumnya. Jadi di dalam Islam tidak bisa memilih, ya, memilih hukum-hukum mana yang wajib dan tidak dikerjakan, mana yang haram, mana yang harus tinggalkan, tidak bisa milih. Kalau sudah wajib, wajib hukumnya harus dikerjakan. Mana yang haram ya ditinggalkan. Nah, itu dalam Islam. Karena memang di dalam Al-Quran pada zaman kenabian, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, sekarang Al-Quran sudah full, sudah sempurna. Tidak ada lagi tawar-menawar. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai agama Islam itu bagimu. Inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu itu sudah disempurnakan oleh agama Islam. Maka dari itu menerapkan Islam secara kafah, lagi-lagi kita harus menjalankan amal ibadah ini secara totalitas. Baik tadi yang berkaitan dengan wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Maka dari itu menerapkan Islam secara kafah adalah momentum bagi kita untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan tahun ini agar menjadi hamba yang bertakwa, muttaqun. Inilah penjelasan ringkas terkait dengan menerapkan Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.